Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C, halaman 15 sampai 18. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi, serta menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan benar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran keempat. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Pada tema-tema sebelumnya, kita sudah belajar bersama ya nak, materi tentang keragaman. Nah, selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misalnya antara kamu dengan teman sekelasmu. Seperti Dedi dan Jonas. Ini mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah, walaupun cita-cita, ciri fisik, dan suku bangsa mereka berbeda, mereka tetap berteman dengan baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga saling menghargai. Nah, anak-anak semua juga harus saling mendukung. Dengan teman juga harus berteman baik, saling menghargai, saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Kemudian yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi tentang makna puisi, silahkan anak-anak perhatikan puisi berikut ini. Kemudian, tuliskan makna dari setiap bait puisi tersebut. Selanjutnya, materi menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak tentu masih ingat ya, sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya emas sebagai bahan baku perhiasan, belerang sebagai bahan baku kosmetik, grafit sebagai bahan baku pensil. Nah,
Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel pemanfaatan SDA tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Pemanfaatannya aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Dan yang kedua, jenis SDA biji besi, pemanfaatannya sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, jenis SDA bauksit, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian yang keempat, jenis SDA marmer, pemanfaatannya sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Yang kelima, jenis SDA belerang, pemanfaatannya sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Kemudian jenis SDA nikel, pemanfaatannya sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Kemudian yang ketujuh, grafit, pemanfaatannya sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, di sekitar rumah terdapat banyak sekali SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, tugas hari ini, silahkan anak-anak agar lebih memahami lagi materi tentang SDA yang tidak dapat diperbarui, silahkan anak-anak mengerjakan tugas ini. Sebutkan 3 benda di rumahmu yang merupakan hasil pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui. Dan sebutkan juga nama SDA yang digunakan. Boleh dituliskan dalam bentuk tabel juga ya nak, atau bisa dituliskan 1, 2, 3 saja. Nah, seperti itu penjelasan materi dan tugas hari ini dari Bu Ida. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.